Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Aduh, pokoknya hari ini bener-bener nggak mood ngapa-ngapain, nggak mood kerja, apalagi ngelihat sosial media, buset. Ngelihat akun-akun Milan pada nge-share highlight-highlight derby tadi malam ya, sungguh menyakitkan hati. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat memulai pekan yang baru. Selamat bersedih hati. Sudahlah kawan, kalau mau nangis-nangis aja, gak usah ditahan-tahan. Ya mau gimana lagi, tim kesayangan kita kalah di Derby della Madonnina. Menurut gua teman-teman, Milan memang tampil lebih bagus ya dibandingkan Inter, khususnya di lini belakang. Duet Tomori dan Gabbia tampil lebih solid, sulit ditembus, dan sedikit membuat kesalahan, berbeda dengan lini belakang kita. Akan tetapi selebihnya untuk lini lain menurut gua relatif seimbang, dan bahkan untuk lini tengah menurut gua Inter sedikit lebih unggul, lebih seimbang ya dalam menyerang maupun bertahan. Lalu kemudian untuk lini depan, kedua tim sama-sama memiliki banyak peluang emas, membuat pergerakan-pergerakan berbahaya. Lalu kemudian untuk posisi kiper, baik Yann Sommer maupun Maignan sama-sama membuat penyelamatan-penyelamatan hebat. Oleh karena itu, menurut gua yang menjadi pembeda antara Inter dan Milan di derby tadi malam adalah lini belakang. Apalagi ya di menit-menit awal dan menit akhir, baik babak pertama maupun babak kedua, aduh itu back-back Inter pada skip ya, pada banyak bengongnya. Dan di luar itu semua, hal-hal yang gue sebutkan tadi, ada satu faktor yang perlu dicatat yang berpengaruh signifikan di hasil akhir derby tadi malam, yaitu Inter overconfidence, terlalu percaya diri dan bahkan cenderung meremehkan. Dan bahkan overconfidence ini merasuk sampai dengan ke para fansnya ya. Sudahlah diakui saja, banyak di antara kita yang terlalu percaya diri kita bisa melibas Milan dan bahkan bisa menang telak. Walaupun sebetulnya kita pasti juga memahami kenapa kita semua ini overconfidence. Ya jelas lah ya, karena di partai terakhir kita menahan City dengan luar biasanya, sedangkan Milan baru saja kena epic comeback dari Liverpool. Lalu kemudian hal lainnya yang membuat kita overconfidence adalah penampilan dari pemain baru kita yang kita rekrut dengan 0 rupiah saja. Zielinski dan Taremi tampil baik di partai lawan City. Dan ditambah lagi di 6 derby terakhir kita selalu bisa mengalahkan Milan. Sehingga nggak heran kita semua para fans overconfidence, dan menurut gua para pemain juga terlalu percaya diri berlebihan. Padahal ini derby, kita tidak bisa memandang derby layaknya pertandingan-pertandingan lainnya. Selalu ada X faktor yang menentukan. Padahal ini derby ya, kita tidak boleh tidak bisa memandang derby seperti pertandingan-pertandingan biasa. Selalu ada hal-hal di luar nurul ya yang terjadi di derby. Di pertandingan derby, kubu yang sebelumnya tidak diunggulkan, dianggap remeh, bisa tiba-tiba tampil sangat buas, dan inilah yang terjadi pada Milan di derby tadi malam. Bila kita lihat dari susunan line up-nya teman-teman, ini sama persis dengan prediksi Sky Sport ya, baik untuk Inter maupun Milan. Dari sisi Inter tidak ada perubahan formasi, dan dari susunan pemain juga tidak ada perubahan dari musim sebelumnya. Sepertinya hal inilah yang membuat para pemain Milan tidak kaget dengan cara bermain Inter. Tetapi yang terjadi sebaliknya justru berbeda. Inter terlihat sangat kaget dengan pendekatan yang dilakukan oleh Milan. Milan di luar dugaan menampilkan 2 striker sekaligus, yaitu Morata dan Tammy Abraham. Walaupun berbeda dengan prediksinya Sky Sport ya. Kalau prediksinya Sky, Milan akan tampil dengan formasi 4-4-2. Akan tetapi ternyata tidak, Fonseca membuat kejutan. Formasinya tetap sama, 4-2-3-1. Nah, posisinya Morata ternyata bukan sebagai tandem Tammy Abraham, tetapi dia berdiri di belakangnya Tammy Abraham. Dan hal inilah yang membuat kaget ya. Banyak pergerakan-pergerakan Morata yang menghasilkan serangan-serangan berbahaya. Untuk jalannya pertandingan, gua sebagai penonton terkaget-kaget ya. Milan langsung injak pedal gas di menit-menit awal. Terlihat bahwa mereka seperti lebih menginginkan kemenangan dibandingkan Inter. Milan bermain sangat agresif di awal-awal pertandingan ya. Baik babak pertama maupun babak kedua, di menit-menit awal mereka bermain sangat menggigit, mendapatkan peluang-peluang berbahaya. Di babak pertama, di awal-awal pertandingan, Morata langsung dapat shot on goal ya dari dalam kotak penalti. Dan bahkan gol pertama Milan juga datang di menit-menit awal babak pertama. Ini berawal dari kesalahan Mkhitaryan.
kontrol bola, nggak pakai lihat spion, nggak pakai nengok kanan kiri. Bola liar hasil kontrol dari Mkhitaryan direbut oleh Pulisic, lalu kemudian dia dribble di antara 3 pemain Inter dan tidak terkejar. Tidak ada satu pemain Inter pun yang mampu merebut bola dari Pulisic, dan begitu mendekati Sommer, bola langsung disontek masuk ke gawang. Ya, walaupun setelah gol tersebut Inter akhirnya tersentak ya, mulai terbangun, mereka menguasai jalannya pertandingan dan membuat beberapa peluang berbahaya, dan akhirnya berujung gol penyama kedudukan dari Di Marco. Ini menurut gua golnya Di Marco sangat amat bagus sih. Berawal dari Barella ya di sisi kanan, membuat umpan diagonal jauh saja ke sisi kiri. Nah, Di Marco tidak pakai kontrol bola ya, dia langsung passing first time memberikan bola kepada Lautaro Martinez. Lalu kemudian Lautaro Martinez mencoba mengontrol bola, meliuk sedikit, kemudian mengembalikan bola ke arah Di Marco yang tanpa penjagaan. Umpan dari Lautaro mengecoh 3 pemain Milan. Asis manis dari Lautaro di-shoot kencang saja oleh Di Marco. Babak pertama berakhir 1-1. Lalu kemudian di babak kedua, di menit-menit awal, lagi-lagi Milan menggempur habis-habisan ya. Dan peluang paling berbahaya dari Milan adalah ketika umpan dari Emerson Royal crossing saja disundul oleh Leao. Wah, ini Dumfries lepas penjagaan. Akan tetapi untungnya bola masih bisa diselamatkan oleh Yann Sommer. Lalu kemudian sempat ada momen juga wasit menunjuk titik putih ya. Lautaro dianggap handsball tetapi dibatalkan oleh VAR. Nah, akan tetapi di babak kedua Inter kebobolannya bukan di menit-menit awal, justru di menit-menit akhir pertandingan ya. Di Marco membuat pelanggaran yang super tidak penting dekat dari kotak penalti. Bola mati diambil oleh Reinders ya. Ini eksekusi yang sangat bagus. Bola dicongkel pelan saja tepat mengarah ke kepala Gabbia. Walaupun di dekat Gabbia sebetulnya ada Fratesi, tapi timing jumpingnya nih tidak tepat ya. Si Gabbia pas banget. Begitu kebobolan tertinggal 2-1, Inter berusaha keras untuk menyamakan kedudukan, tetapi sepertinya dari sisi mental dan tenaga sudah terkuras habis. Milan justru semakin mudah membuat peluang-peluang emas ketika mereka unggul 2-1 karena Inter bermain terbuka sangat ofensif sehingga meninggalkan celah sangat lebar di lini belakang. Dari sisi statistik pertandingan teman-teman, jumlah shot Inter 13, Milan 16, Inter kalah. Lalu kemudian dari shot on target Inter juga kalah jauh, cuma 4 sementara Milan 8. Padahal untuk ball position Inter unggul ya, walaupun tipis ya, cuma 57 berbanding 43. Nah, yang parah expected goalnya teman-teman, Inter cuma 0,78 lalu Milan 1,8. Sehingga kalau kita lihat dari sisi statistik maupun kita lihat bener-bener ya di jalannya pertandingan kemarin malam, memang terlihat bahwa Milan tampil lebih bagus, lebih efektif, lebih berbahaya dibandingkan Inter. Menurut gua teman-teman, ada satu hal, ada satu momen yang akhirnya menjadi pembeda jalannya pertandingan, membuat kualitas permainan Inter terjun bebas, yaitu ketika Inzaghi menarik seluruh 3 gelandang tengahnya. Barella, Hakan Çalhanoğlu, dan Mkhitaryan diganti di 30 menit terakhir pertandingan. Ya mungkin maksud Inzaghi untuk memasukkan pemain-pemain yang lebih bugar ya, yang kaki-kakinya lebih segar. Nah, 3 gelandang yang dimasukkan di babak kedua bukannya menambah segar, tetapi justru membuat permainan anjlok. Mungkin dari sisi kebugaran, dari sisi kaki mereka lebih segar, lebih lincah, tapi dari sisi vibrasi, dari sisi konsentrasi mereka pasti lebih membutuhkan waktu. Nah, di momen inilah Milan kemudian mengambil kesempatan ya, mengambil momentum ketika ketiga gelandang baru Inter belum tune in ke pertandingan. Aduh, pokoknya hari ini bener-bener nggak mood ngapa-ngapain, nggak mood kerja, apalagi ngelihat sosial media, buset, ngelihat akun-akun Milan pada nge-share highlight-highlight derby tadi malam ya, sungguh menyakitkan hati. Padahal Inter punya peluang emas untuk membuat rekor baru, rekor yang sulit dipatahkan, yaitu menang 7 derby berturut-turut. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Milan akhirnya meraih kemenangan perdana, kemenangan pertama dari 7 derby terakhir. Dan dengan keberhasilan memenangkan derby tadi malam, Milan berhasil membawa pulang trofi. Trofi apa? Gini maksudnya, dengan kemenangan derby tadi malam, Milan berhasil meningkatkan posisinya di klasemen Serie A menjadi peringkat 7 doang anjir. Ini poinnya masih sama Inter. Kenapa anak-anak Inter pada pusing banget ya, seakan-akan dunia runtuh kalah derby. Padahal perjalanan liga juga masih jauh, poinnya juga masih sama kayak Milan. Udah gitu para pemain Milan selebrasinya buset udah kayak menang Scudetto ke-20. Ya tapi wajar sih, namanya juga jarang menang ya. Teman-teman yang ingin membeli jersey atau pernak-pernik sepak bola lainnya,
Linknya ada di kolom deskripsi ya. Terima kasih. Lalu kemudian yang berikutnya, catatan menarik dari pertandingan ini. Tentu saja yang pertama gue berikan kepada Simone Inzaghi, yang racikannya di 3 pertandingan terakhir buruk banget teman-teman. Dia melakukan rotasi, menyimpan pemain di partai lawan Monza yang ujung-ujungnya hasilnya cuma seri. Lalu kemudian setelah menyimpan pemain di partai lawan Monza, di pertandingan berikutnya cuma seri lawan City, lalu kemudian kalah melawan Milan. Lalu hal lainnya lagi yang perlu kita garis bawahi dari Inzaghi, selain tentu saja seperti yang gue sampaikan sebelumnya ya, Inzaghi blunder parah ketika menarik 3 gelandang utama di 30 menit terakhir. Nah, selain itu kesalahan Inzaghi adalah tidak menarik salah satu atau kedua strikernya yang terlihat tidak perform ya di derby ini. Thuram setelah tampil bagus di 2 derby pertamanya, selalu mencetak gol, tadi malam tidak terlihat ngapa-ngapain teman-teman. Thuram invisible. Ya sempat ada satu peluang emas sih di kotak penalti, shoot keras masih bisa diantisipasi oleh Maignan. Tetapi selebihnya Thuram nggak kelihatan. Nah, lalu kemudian tandemnya Thuram, kapten kesebelasan kita, Lautaro Martinez memang mencetak assist, tetapi menurut gua dia belum layak tampil 90 menit. Kita dari layar kaca saja bisa melihat dengan jelas ya, pergerakan Lautaro masih tidak seperti biasanya. Dia memang gigi berlari, tapi kelihatan banget larinya kayak masih kelebihan berat badan. Lalu kemudian kesalahan rotasi Inzaghi lainnya adalah memaksakan Acerbi tampil 2 pertandingan berturut-turut yang cuma berjarak 3 hari, udah gitu tampilnya 90 menit. Aduh, Acerbi. Kemudian berikutnya catatan yang kedua, gua berikan kepada Yann Sommer yang lagi-lagi ya setelah tampil memukau di partai lawan City, tadi malam dia juga membuat beberapa penyelamatan. Tetapi kok kenapa ya di paruh pertama musim ini dia jadi gampang banget kebobolan. Masih terngiang-ngiang di musim lalu. Kita selalu menganggap Yann Sommer dia cuma chill aja nonton Netflix di bawah mistar. Gawang dia sulit sekali dibobol. Di awal musim ini Yann Sommer sering banget kebobolan. Mungkin ini Sommer sebel kali ya. Di musim lalu dia jarang banget kebobolan tapi tidak mendapatkan gelar kiper terbaik. Jadi ya udahlah mending gua kebobolan aja. Kayak gitu kali ya pikiran dia. Oh ya, di pertandingan tadi malam Yann Sommer hampir aja blunder ya ketika build up, bola ada di kaki dia, hampir direbut oleh Tammy Abraham. Lalu kemudian lanjut catatan yang berikutnya gue berikan kepada duo wonderkid Mkhitaryan dan Acerbi yang seharusnya Inzaghi mulai menyadari keduanya tidak boleh terus-terusan dijadikan pemain inti. Bahkan kalau bisa ya khusus untuk Mkhitaryan udahlah saatnya dia menjadi pemain rotasi. Di pertandingan lawan Milan dia menjadi penyebab golnya Pulisic, lalu kemudian habis itu kena kartu kuning. Nah, gua pikir setelah 2 momen kesalahan tersebut penampilan Mkhitaryan akan membaik, tetapi ternyata tidak ada pergerakan atau impact bagus ya dari Mkhitaryan sampai dengan dia akhirnya digantikan di pertengahan babak kedua. Dan satu catatan teman-teman untuk Mkhitaryan, di musim lalu tidak ada ceritanya Mkhitaryan tampil buruk ya dalam jarak pertandingan yang berdekatan. Nah, ini sekarang teman-teman, Mkhitaryan tampil jelek di partai perdana kita ketika lawan Genoa, lalu tampil jelek di partai lawan Monza, kemudian di partai lawan City dia cuma bermain sebentar menggantikan Zielinski. Sekarang di partai derby dia kembali tampil jelek. Jadi sekarang sampai dengan Giornata 5 Mkhitaryan sudah tampil jelek sebanyak 3 kali. Lalu untuk wonderkid kita lainnya Acerbi juga menurut gua sudah tidak perlu dimainkan 2 kali berturut-turut ya di jarak pertandingan yang cuma 3 hari saja. Gua berharap Inzaghi mulai menyadari bahwa Acerbi adalah pemain berusia 102 tahun, tidak bisa terlalu diforsir ya. Lalu kemudian catatan gue yang berikutnya, gue berikan kepada Aslani yang semenjak dia masuk, serangan kita jadi mandek dan lini belakang kita jadi lebih kocar-kacir menghadapi serangan dari Milan. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Tetap semangat ya. Silahkan tuliskan analisis teman-teman, unek-unek teman-teman, rasa kesal teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja.